Puan dan Tuan, pertanyaan yang perlu diajukan adalah, tepatkah penangkapan terhadap para mahasiswa UNS pembentang poster kritik di hadapan Presiden Jokowi itu? Lagi-lagi ini menyangkut kebebasan akademik. Menyangkut, kalau agak minir sedikit, ini adalah persoalan pemberangusan kebebasan akademis di kampus atau di lingkungannya. Assalamualaikum Puan dan Tuan, Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan Tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Puan dan Tuan dimanapun saudara berada? Kali ini Anda ketemu lagi dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan Tuan, pada kali ini kita akan bicara tentang sesuatu yang sangat urgen. Apa itu? Tentang kebebasan akademik di perguruan tinggi. Kenapa ini menjadi sangat penting? Karena saudara tahu bahwa perguruan tinggi itu menjadi salah satu pilar dari yang disebut dengan civil society. Dan civil society itu juga dikenal sebagai penyokong untuk tumbuhnya dengan baik, namanya demokrasi. Kan begitu ya. Jadi maka pembicaraan kita sekarang ini sangat penting. Kenapa saya katakan penting? Ya, barusan hari ini ya, maksudnya hari ini itu tanggal 13 September 2021 di sore siang hari tadi kita mendengar pemberitaan yang cukup menghebohkan ya bagi saya, yaitu pemberitaan tentang karakter represifnya aparat terhadap rakyat sendiri. Dalam hal ini adalah mahasiswa. Di mana terjadi? Di Surakarta. Saudara sekalian, diberitakan oleh CNN tanggal 13 September 2021 dengan tajuk bahwa poster kritik ya saat Jokowi lewat, mahasiswa UNS ditangkap. Puan dan Tuan, ada sekitar 10 mahasiswa UNS dikabarkan ditangkap saat membentangkan poster kritik waktu Presiden Jokowi masuk ke kampus UNS. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Universitas 11 Maret UNS ya, di Solo itu pada tanggal 13 September diwarnai penangkapan mahasiswa. Mereka diciduk aparat kepolisian setelah membentangkan poster kritik di pinggir jalan yang dilalui Jokowi. Mereka membentangkan poster beberapa saat sebelum Presiden Jokowi melintas di Jalan Insinyur Sutami Solo. Poster dibentangkan di beberapa titik di sepanjang jalan menuju pintu masuk utama UNS. Nah, poster itu diantaranya berbunyi, "Pak, tolong benahi KPK." Satu. Lalu yang kedua, tuntaskan pelanggaran HAM di masa lalu. Nah, beberapa menit setelah Jokowi melintas, sejumlah petugas tak berseragam tiba-tiba menangkap mahasiswa tersebut. Saudara sekalian, Presiden BEM UNS, yaitu Zaki Mustafa, mengaku heran dengan sikap represif yang ditunjukkan aparat kepolisian kepada mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Ketika mahasiswa UNS melakukan penyambutan terhadap Pak Jokowi dengan membentangkan poster yang berisi aspirasi-aspirasi masyarakat. Tapi ketika berjalannya waktu, ternyata ada tindakan ataupun sikap yang berlebihan yang dilakukan oleh aparat terhadap mahasiswa UNS. Dan terjadilah ditangkap ataupun diamankan 10 orang kawan kami, sehingga kami melihat tindakan tersebut adalah tindakan yang membungkam suara
aspirasi masyarakat. Padahal undang-undang kita sudah mengatur bagaimana kemudian masyarakat bisa menyampaikan aspirasi di muka umum. Maka kami mengecam dan mengutuk keras represivitas yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap kawan kami 10 orang mahasiswa yang diamankan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia yakin tidak ada pelanggaran yang terjadi dalam aksi membentangkan poster di depan Presiden Jokowi. Nah, setelah beberapa menit membentangkan poster, ternyata mereka merasa semua dikebiri, direpresi, ditarik ke Polresta Surakarta. Masih menurut Zaki, hingga siang tanggal 13 September 2021 sudah ada 10 rekannya yang dibawa ke Mapolresta Surakarta. Puan dan Tuan, pertanyaan yang perlu diajukan adalah, tepatkah penangkapan terhadap para mahasiswa UNS pembentang poster kritik di hadapan Presiden Jokowi itu? Lagi-lagi ini menyangkut kebebasan akademik, menyangkut, kalau agak minir sedikit, ini adalah persoalan pemberangusan kebebasan akademis di kampus atau di lingkungannya. Yang sebenarnya pemberangusan kebebasan akademik ini sudah dideteksi oleh Ketua BEM UI. Nah, saya yang sempat viral, juga saya pernah tayangkan di video saya itu, Ketua BEM UI bahkan berani menggugat Mendikbud. Karena apa? Karena mahasiswa yang sebenarnya memiliki fungsi ya, atau peran sebagai the agent of change, bahkan sebagai the leader of change, itu terancam pembungkaman terhadap pilar otonomi kampus terkait yang kita sebut dengan kebebasan akademik. Saudara sekalian, ada beberapa peristiwa yang dicatat oleh BEM UI di mana masih didapati para mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi di tanah air itu dikekang kebebasan berpendapatnya hanya lantaran mengkritisi kebobrokan kampus. Antara lain yang pertama, BEM Fakultas Hukum UNIB ya, yang mengkritik kampus kemudian dibekukan. Yang kedua, LPM Limas Visip Unsri itu membuat karikatur ancaman skors. Yang ketiga, Stai Amanah Jane Ponto membuat puisi juga di drop out. Kemudian yang keempat, MMU KBM UST kritis terhadap UKT pada masa pandemi juga diberhentikan. Kemudian yang kelima, masih banyak rektor yang mengekang kebebasan berpendapat di dalam kampus dengan menyalahgunakan kewenangannya atau wewenangnya. Ini catatan dari BEM UI. Puan dan Tuan, represi di dalam kampus itu jelas tidak demokratis. Kejadian di UNS tanggal 13 September 2021 ini, meski ya di lingkungan kampus tidak betul-betul maksudnya ini masih di lingkungan kampus ya, represi dilakukan oleh polisi. Itu saya kira juga tidak benar. Nah, ada kemungkinan tindakan represif yang dikenakan kepada pengunjuk rasa itu bukan hanya diterima dari polisi saja, tetapi juga dapat ya akan diterima mungkin juga oleh rektor. Nah, bisa diskors atau mungkin bahkan bisa pemecatan sebagai mahasiswa. Kenapa saya bilang begitu? Nah, karena mengkritisi kampus saja itu bisa mahasiswa itu mendapat represi, mendapat tekanan mulai dari ancaman skors, kemudian sampai pemberhentian, apalagi kalau ini mengkritisi seorang presiden. Anda bisa bayangkan, ya semoga aja ini tidak terjadi, tapi saya kok memperkirakan kalau ini tidak terpantau dengan baik, tidak ada advokasi dengan baik, boleh jadi
mahasiswa ini tidak hanya mendapatkan represi dari luar, dalam arti ini adalah aparat penegak hukum, tapi juga bisa double mendapat represi dari rektor. Nah, Puan dan Tuan, sekarang kita bertanya ya, di mana kira-kira letak kesalahan yang dilakukan oleh para mahasiswa dalam tanda kutip pejuang itu? Pejuang kebenaran dan keadilan. Saya kira tidak ada. Nah, kecuali apa? Yang menganggap salah itu adalah suatu rezim yang sangat takut dengan aspirasi berupa kritik, baik dalam bentuk lisan ataupun tulisan, mungkin dalam bentuk spanduk, mungkin dalam bentuk mural. Karena beberapa akhir ini kan juga kita saksikan bagaimana di Blitar ya, seorang peternak ayam ya, kalau nggak salah itu membentangkan spanduk memprotes atau mengajukan protes juga, kritik juga, atau harapan bagaimana memperhatikan nasib para peternak ayam itu. Kemarin juga sempat heboh kan, juga paling tidak dibawa atau dibawa ke kepolisian, Polres ya saya kira ya. Kemudian juga mural ya apa yang kemarin juga heboh persoalan mural, itu juga pembuat muralnya juga dicari ya. Nah, ini saya kira kan hal-hal yang menurut saya sangat represif ya, tidak produktif dengan semangat demokratisasi kita. Ya umpama itu ditarik ya, maksudnya di dalam tanda kutip diamankan itu kan sampai ditangkap dan ditahan. Maksud saya diajak bicara saja ya, tidak perlu kemudian ditangkap apalagi diproses ke arah tindak pidana ya. Saya kira pidananya apa nggak ada. Ya paling misalnya persoalan kampus itu ada kemungkinan itu persoalan disiplin sivitas akademika. Misalnya ya mau dikait-kaitkan ke sana mungkin juga bisa. Cuma dari sisi tindak pidana saya kira itu bukan merupakan sebuah tindak pidana. Dia hanya menyampaikan pendapat melalui tulisan, dan di tulisan itu ya, di poster itu tidak ada isi berupa ujaran kebencian. Juga bukan hoax atau kalimat jahat lainnya. Nah, maka saya katakan atau saya tanyakan di sini, terus salahnya di mana? Apa masalahnya? Karena kebebasan untuk menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan itu kan dijamin oleh konstitusi. Itu sebagai hak asasi manusia. Memang ada pembatasan, tetapi dalam hal ini tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Ingat, Tuan dan Puan, mahasiswa itu kan kita kenal sebagai the agent of change. Bahkan juga ada yang sempat mengatakan the leader of change. Jika mereka mau, pasti, ya saya bisa pastikan nih, rakyat berada di belakangnya. Kenapa begitu? Mereka itu anak-anak yang boleh dikatakan miskin pamrih. Atau orang Jawa mengatakan sepi ing pamrih, rame ing gawe. Jadi menurut saya, perhitungan saya itu mereka masih murni lah ya. Masih murni. Ya kalau mau dihubung-hubungkan bisa aja, tapi menurut perkiraan saya mereka masih murni, artinya pemikirannya masih diwarnai dengan critical thinking, kemudian bagaimana mereka punya sense of crisis, apa yang terjadi di sekelilingnya, dan itu tadi saya katakan sepi ing pamrih, rame ing gawe. Jadi mereka tidak terlalu berharap terhadap apa kekuasaan atau apa, ya ingin menyuarakan tentang kebenaran dan keadilan. Nah, kita masih berharap mahasiswa itu menjadi corong perlawanan atas ketidakadilan dan kesewenang-wenangan rezim penguasa. Jangan disumbat. Nah, menurut saya begitu ya. Jangan disumbat, jangan dibungkam. Karena apa? Mereka bisa mencari jalannya sendiri. Seperti yang telah terjadi ya, pengalaman yang sudah terjadi di negeri ini. Revolusi, reformasi, itu semuanya dapat dimulai dari kampus yang dimotori oleh mahasiswa. Kampus dapat bangkit sebagai pilar civil society yang mendambakan pencarian kebenaran, keadilan, dan kesetaraan. Nah, tentu saja semua itu tetap dalam bingkai keadaban
sekaligus bagaimana bisa berusaha untuk menerjang barisan pecundang demokrasi. Jadi jangan seolah-olah berpikir aku demokratis, kami menjalankan demokrasi, tapi sembari melakukan tindakan-tindakan represif yang itu justru kontraproduktif dengan prinsip-prinsip demokrasi. Saudara sekalian, mahasiswa itu adalah calon pemimpin bangsa di masa depan. Mereka adalah pemegang estafet tanggung jawab negeri yang mengaku demokrasi. Pembungkaman kebebasan akademik hanya akan berakhir pada penambahan deret angka terbunuhnya demokrasi. Saudara mahasiswa, saya kira saudara juga tidak ingin membunuh demokrasi itu sendiri, bukan? Nah, andai pun Anda masih punya prinsip hidup, cobalah berprinsip life oppress or rise up against. Jadi apa? Ya prinsipnya Anda hidup tertindas atau bangkit melawan. Nah, melawan itu artinya melawan ketidakbenaran, melawan ketidakadilan, melawan ketidaksetaraan, dan seterusnya. Dan menciduk mahasiswa hanya akan berakhir pada penguatan perlawanannya, dan perlawanan itu adalah melawan ketidakadilan dan kesenang-wenangan penguasa. Saya kira arif dan bijaksana kalau aparat penegak hukum lebih soft. Kalaupun ini sudah ditangkap, semoga segera dilepaskan, biarkan mereka kembali ke kampus untuk menyusu ibu asuhnya. Siapa? Perguruan tinggi. Di perguruan tinggi harus kita berikan otonomi keilmuan. Perguruan tinggi mestinya tetap melakukan pencarian kebenaran dan tidak ada yang lain kecuali kebenaran. Searching the truth, nothing but truth. Saya kira demikian, tetaplah radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.